Selamat datang di Laci Kiri. Lagi ceritain kisah misteri. Hotel. Bangunan yang menawarkan sebuah kenyamanan untuk tamu yang menginap. Namun, kadang juga bisa memberikan interaksi dengan makhluk tak kasat mata yang ada di dalamnya. Di Laci Kiri kali ini, sebuah pengalaman yang diceritakan oleh Vita melalui email ke contact.nicooliver@gmail.com mengenai pengalamannya berinteraksi dengan sosok yang mendiami kamar hotelnya. Vita adalah seorang pramugari salah satu maskapai penerbangan nasional di Indonesia. Dan pengalaman yang diceritakan kali ini bisa dibilang adalah pengalaman pertamanya ketika berinteraksi dengan hantu yang ada di hotel tempatnya dia menginap. Dan pengalaman ini dialami saat dia bertugas untuk rute domestik di tahun 2010. Jadi waktu itu tugas rute Citra adalah flight Jakarta, Surabaya, Jakarta. Nah, kebetulan flight Jakarta, Surabaya itu flight sore dan baru akan tugas balik Surabaya, Jakarta di keesokan harinya. Jadi akhirnya memang dia pun harus menginap di Surabaya. Nah, perusahaan tempat Vita bekerja ini memang sudah bekerja sama dengan salah satu hotel berbintang di Surabaya sebagai tempat penginapan flight attendants. Dan setelah sampai di Surabaya menggunakan mobil kantor, Vita dan teman-temannya pun diantarkan menuju hotel tersebut. Dan ini bukan pertama kalinya sebenarnya Vita menginap di hotel tersebut. Jadi biasa saja menurut dia. Tapi ternyata pengalaman yang dialami oleh Vita pada malam itu merubah semuanya. Dari awal yang cuek tidur sendiri di saat harus menginap di hotel, sampai akhirnya sekarang Vita selalu minta ditemani pada saat dia harus tidur di hotel. Jadi Vita dan teman-temannya sampai di hotel sekitar jam 7 malam. Seperti biasa pastinya akan menuju area resepsionis untuk check-in. Dan setelah mendapat kunci kamar, Vita pun menuju kamar bersama teman-teman pramugari lainnya karena memang mereka selantai. Dan saat perjalanan menuju lantai 5 tempatnya mereka menginap, mereka pun janjian setelah beres menaruh barang, mandi dan lain-lain, kumpul lagi di lobi. Karena rencananya mau hangout di Surabaya malam itu mengingat flight besoknya adalah jam 2 siang. Ya saya rasa ya itu waktu yang cukup ya buat hangout, masih bisa beristirahat lah. Nah, setelah masuk kamar, Citra pun menaruh barang, mandi, dan kemudian dia ganti pakaian untuk menuju lobi bertemu dengan teman-temannya. Tapi, Vita mengatakan bahwa ada perasaan tidak enak yang dirasakannya pada saat dia masuk kamar. Tapi dia acuhkan saja. Toh juga hotelnya kan bagus ya. Kadang-kadang kita sering kepikiran bahwa di hotel yang bagus ini pasti tidak akan ada yang terjadi yang aneh-aneh. Apalagi mungkin selama ini lo termasuk orang yang berpikir bahwa yang namanya hantu, makhluk tak kasat mata, energi astral hanya berada di lokasi-lokasi angker yang seram. Pengalaman Vita berikut ini akan sedikit berbeda. Karena setelah dia beres siap-siap, dia pun keluar kamar, tapi dia tetap membiarkan AC tetap menyala supaya pas pulang kamarnya dingin. Dan sengaja tidak mematikan lampu kamar. Karena sebenarnya Vita sudah merasakan ada rasa tidak enak pada saat dia pertama kali masuk ke kamar. Vita dan teman-temannya pun memutuskan untuk hangout di salah satu cafe yang menyajikan live music yang lagi booming pada saat itu. Dan di sana sambil bercanda, bisa minum, mendengarkan live music. Tapi Vita pun mengatakan bahwa dia tidak minum alkohol karena dia selalu menghindari minum alkohol sehari sebelum flight.
sekitar jam 11 malam, mereka semua pun kembali ke hotel dan menuju kamar masing-masing. Dan disitulah pertama kalinya Vita menyadari hal aneh pertama yang terjadi. Jadi saat Vita masuk kamar, ternyata kondisi kamar, lampu di kamar mati. Cuma satu yang menyala di dekat pojokan. Padahal kalau tadi kita perhatikan, Vita sudah bilang sebelum berangkat dia sudah memutuskan untuk tidak mematikan lampunya sama sekali. Tapi saat kejadian itu Vita berpikir, oh mungkin nggak sengaja dimatiin. Ya mungkin kita punya refleks, ya kan, pada saat keluar kamar kita matikan saklar lampu gitu kan. Vita masih mencoba untuk positive thinking. Dan jujur, menurut Vita apa yang dirasakan berbeda ketika dibandingkan pertama kali dia masuk ke dalam kamar tersebut. Lebih tenang yang dia rasakan. Akhirnya dia memilih untuk cuci muka, ganti baju, kemudian menuju kasur untuk tidur. Dan di saat Vita sudah mau tidur, tiba-tiba pintu lemari baju yang ada di depan kamar mandi seperti tergeser, kebuka sedikit. Dan terdengar suara gerakannya sama Vita. Oke. Mungkin buat teman-teman bisa ngebayangin bahwa ketika kita biasa masuk ke dalam kamar hotel, biasanya begitu pintu terbuka, entah itu di sebelah kanan adalah pintu kamar mandi dan di sebelah kiri adalah lemari pakaian, atau sebaliknya. Biasanya itu berhadapan. Nah, saat itu yang terpikir oleh Vita adalah, masa ada tikus ya di hotel berbintang kayak gini? Lantai 5 pula. Artinya Vita ini masih mencoba untuk mencari penjelasan secara logis. Karena Vita pun akhirnya memutuskan untuk menyalakan semua lampu buat ngecek. Yang ternyata nggak ada apa-apa. Akhirnya dia putuskan untuk matiin kembali semua lampu dan balik ke kasur. Pas udah balik ke kasur, Vita pun kepikiran buat menyalakan lampu yang ada di pojokan. Meskipun dia terbiasa tidur dengan kondisi gelap. Mungkin dia terbiasa dengan gelap gulita, tapi dia pikir ya mungkin dengan sedikit pencahayaan akan lebih enak. Kalau emang benar ada tikus di kamar tersebut. Itu pikirannya Vita. Sampai kemudian dia mendengar suara dari arah kamar mandi seperti ada benda yang digeser. Vita pun langsung menuju kamar mandi tanpa menyalakan lampu lain. Karena gua rasa Vita juga kepikiran kalau misalkan emang ada tikus, dia nyalain lampu, yang ada tikus melihat cahaya bakal kabur. Sama kayak kejadian sebelumnya. Tapi ternyata pas Vita ngecek ke kamar mandi, dengan kondisi kamar masih gelap, hanya lampu yang ada di pojokan, dia nggak lihat apa-apa. Dia pun menutup kembali pintu kamar mandi dan membalik badan kembali ke kasur. Tapi pada saat Vita membalikkan badan menuju kasur, disitulah dia melihat ada nenek tua sedang menangis duduk di bangku pojokan dekat lampu yang menyala. Seketika pun Vita histeris. Kabur keluar kamar menuju kamar temannya. Dan dia pun ketakutan, memilih untuk gak balik ke kamar. Bahkan keesokan harinya pun dia masih minta ditemani oleh temannya untuk ke kamar mengambil barangnya. Dan sejak saat itu, Vita tidak berani tidur sendirian di kamar hotel. Dan gue rasa kalau kalian pun mengalami hal yang sama dengan Vita, bisa saja mengambil keputusan seperti apa yang dilakukan oleh Vita sampai dengan saat ini. Tapi satu hal, di saat kita berpergian, kadang memang terjadi interaksi dengan sosok yang berada di lokasi. Memberikan sebuah pengalaman yang tidak terlupakan. Terima kasih sudah menikmati Laci Kiri, lagi ceritain kisah misteri kali ini. Kalau punya pengalaman pada saat lu berpergian,
Boleh share di kolom komen atau bisa juga melalui email ke contact.nicooliver@gmail.com. Kita ketemu di laci kiri berikutnya.